Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul takwa. Takwa adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Pendek kalimatnya, tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari anak-anak sampai kakek-kakek, dari TK sampai perguruan tinggi, seluruhnya berbicara tentang takwa. Bahkan di setiap acara pelantikan pejabat di instansi, di situ kita dapat mendengar takwa, takwa, dan takwa. Karena seringnya diucapkan sampai-sampai mengalami pergeseran arti. Padahal para ulama mendefinisikan takwa yaitu amtithal al-awamir wajtinab al-nawahi, yang artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai umat Islam, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Kita sebagai umat Islam harus konsisten dengan takwa. Itu kapan dan dimanapun kita berada di situ, kita harus selalu bertakwa. Jangan kita takwa hanya ketika di masjid atau di rumah saja, tetapi takwa harus menjadi milik kita selama hayat masih di kandung badan. Di kantor bertakwa, di pasar bertakwa, di kebun bertakwa. Jangan sampai keluar dari masjid takwanya hilang. Kalau saya keluar dari masjid bawa takwa, saya tidak akan gosip. Kalau ke kantor saya bawa takwa, saya tidak akan korupsi. Karena takwa ditunda atau ditinggalkan di masjid dan di rumah akan menyebabkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Sekarang timbul pertanyaan, apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Yang pertama, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Percayanya adanya surga dan adanya neraka. Percaya adanya jin dan setan. Percaya bahwa setan jin itu benar-benar ada. Kedua, orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa di sini dijumpai kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus, serta merealisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat timbul dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam sholat kita mengucapkan hanya Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil, sehingga kita kembali bergaul di masyarakat dan sifat sombong akan hilang. Ketiga, menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4.
yaitu orang-orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya terhadap apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau. Seperti begini, kita percaya bahwa Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Percaya sekedar percaya, tetapi tidak wajib mengikutinya karena masanya telah lewat. Yang wajib kita junjung tinggi yaitu Al-Quran, karena akan terus berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, orang-orang yang percaya dan yakin adanya akhirat. Saya juga percaya akan adanya akhirat. Percaya bukan sekadar percaya. Yang buta akan semakin buta, tetapi percaya yang membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang yang percaya akhirat itu jalannya tidak angkuh. Orang yang percaya akhirat itu ngomongnya tidak asal. Tetapi orang-orang yang percaya akhirat itu hidupnya atau gayanya betul-betul dipertimbangkan. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.